Shalom saudara-saudara. Shalom. Hari ini kita akan merenungkan sebuah mazmur yang sangat indah. Mazmur 128. Mazmur ini adalah sebuah nyanyian ziarah yang menggambarkan sebuah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, sebelumnya saya ingin kita membayangkan jika ada seorang anak yang memiliki papa yang adalah pengusaha, dan sesaat sebelum anaknya lulus dari sekolah, papanya sudah menyiapkan sebuah restoran untuk dikelola oleh anaknya ketika dia lulus. Semuanya sudah disiapkan, saudara. Tempatnya, si anak gak perlu membayar uang sewa karena papanya sudah membeli lunas tempat itu. Dekorasinya, interiornya, semua sudah dipersiapkan. Peralatan dari peralatan dapur sampai semuanya sudah dipersiapkan oleh papanya. Bahkan pegawainya, chefnya sudah dicarikan. Anak ini tinggal mengelola ketika dia lulus sekolah. Tetapi saudara, ketika anak ini lulus dan papanya memberikan usaha itu, restoran itu untuk dikelola, anaknya gak pernah datang ke restoran itu. Dia gak pernah ngecek apa yang terjadi, dia gak pernah berbicara dengan pegawainya, dia gak pernah mengecek pembukuannya. Pokoknya dia gak pernah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengelola restoran. Maka kira-kira apa yang akan terjadi, saudara? Si anak meskipun dia sudah mendapatkan berkat dari papanya, dia gak akan bisa menikmati hasil dari berkat itu. Nah, berkat yang diberikan papanya akhirnya menjadi sia-sia. Saudara, dalam hidup kita, Tuhan sudah menyediakan banyak berkat di dalam berbagai rupa. Sukacita, pengharapan, damai sejahtera dalam keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, pasangan hidup kita, anak kita, tempat tinggal, rumah, pekerjaan, semua sudah diberikan Tuhan. Dan Mazmur 127 mengingatkan kita bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan, sia-sia usaha kita untuk mengejar hal-hal tersebut. Nah, Mazmur 128 yang akan kita bahas hari ini, saudara, melanjutkan pesan di Mazmur 127. Mazmur ini berkata bahwa berkat-berkat yang Tuhan berikan hanya bisa kita nikmati jika kita sepenuhnya hidup di dalam jalannya. Berkat-berkatnya Tuhan berikan hanya bisa kita nikmati jika kita hidup tunduk kepada tuntunannya. Sebelumnya mari kita baca dulu Mazmur 128 ini, saudara. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Jadi saudara, menurut Mazmur ini, bagaimanakah kita dapat menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? Yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ayat pertama tadi berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudara, sama seperti cerita di atas yang tadi saya ceritakan, di mana sang anak tidak dapat menikmati berkat yang diberikan oleh papanya, begitu pula berkat Tuhan tidak otomatis membawa sukacita dalam diri kita jika tidak disertai dengan hati yang takut akan Tuhan. Maka Amsal 9 ayat 10 berkata, saudara, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena tanpa takut akan Tuhan, saudara, kita nggak akan bisa mengerti jalan yang benar. Saudara, kita boleh memiliki pengetahuan, kita boleh membaca 100 buku, bahkan 1000 buku. Kita boleh sekolah setinggi-tingginya S1, S2, S3, saudara.
Tapi jika kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa memiliki hikmat yang benar dari Tuhan. Nah, dari ayat 1 dari Mazmur ini berkata bahwa untuk bisa berbahagia, untuk bisa memiliki sukacita, untuk bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan, kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia, kita memerlukan hikmat Allah di dalam menjalani hidup kita. Kita nggak akan bisa menjalani hidup kita tanpa hikmat Allah. Jadi prinsip utama dari hidup ini berkati sekali lagi adalah apa, saudara? Takut akan Tuhan. Tapi apa sih artinya takut akan Tuhan? Saudara, kata takut di sini bukan berarti takut seperti orang yang akan dihukum. Tetapi takut di sini adalah kita memiliki rasa hormat, rasa kagum yang sangat mendalam seperti lagu tadi. Rasa takut kepada Tuhan adalah sebuah sikap hati yang sadar, saudara, bahwa Tuhan itu adalah kudus. Dia adalah maha benar, dia adalah maha kuasa. Tetapi yang Tuhan yang kudus itu mengasihi kita. Rasa takut akan Tuhan adalah sebuah hati yang mengakui bahwa Tuhan itu layak dihormati, layak disembah, layak dikagumi di atas segalanya. Dan sebuah sikap hati yang memiliki kesadaran bahwa Tuhan dialah Allah yang berdaulat di dalam hidup kita. Takut adalah Tuhan menyadari bahwa Dia sangat indah, sangat luar biasa, sangat kudus. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan feeling kita, apa yang kita rasakan terhadap Dia. Dan takut adalah Tuhan adalah ketika kita memilih untuk menempatkan Dia menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Dan menjadikan Dia pusat, menjadikan Dia the center of our life. Saudara, saya suka apa yang dikatakan oleh Pastor John Miller ketika dia menggambarkan apa itu rasa takut akan Tuhan. Dia berkata, takut akan Tuhan bukan berarti kita takut akan apa yang bisa Dia lakukan terhadap kita. Tetapi lebih kepada kita takut akan apa yang bisa kita lakukan terhadap Dia. Artinya, saudara, takut akan Tuhan bukan berarti kita takut akan hukumannya ketika kita berbuat salah. Tapi takut akan Tuhan adalah kita lebih khawatir jika tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita menyakiti hatinya. Takut akan Tuhan bukan berarti kita hidup dalam condemnation, bukan berarti kita hidup dalam keadaan bersalah. Tetapi takut akan Tuhan adalah kehidupan di mana kita ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk meneliti hati kita. Bukan untuk to condemn ourselves, bukan untuk membuat diri kita merasa feel bad, tetapi untuk melihat apakah ada hal-hal di dalam hidup kita, di dalam hati kita yang harus kita perbaiki. Saudara, ketika kita datang ke gereja, ketika puji-pujian dan persembahan dinaikkan, ketika firman disampaikan, apakah kita memberikan perhatian yang sepantasnya kepada Tuhan? Ataukah saya lebih memilih untuk browsing on my phone, berpikir bahwa ya gak ada yang lihat juga lah, atau ini kan bukan dosa. Saudara, browsing on your phone memang bukannya dosa, tetapi apakah itu penghormatan yang pantas yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah Anda akan melakukan hal itu ketika misalnya Presiden Prabowo berbicara kepada Anda? Atau ketika kita dihadapkan di dalam sebuah situasi di mana kita harus membuat keputusan dalam hidup kita. Apakah saya harus mempertahankan pernikahan saya ataukah saya harus bercerai? Atau apakah saya harus menikah dengan orang itu atau saya harus memutuskan hubungan kami? Atau ketika kita sedang bertikai dengan teman gereja kita lalu kita berpikir untuk pindah ke gereja. Saudara, apakah keputusan yang kita ambil benar-benar kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ataukah hanya untuk memuaskan diri kita sendiri? Bahkan dalam tindakan-tindakan yang terlihat mulia, tindakan-tindakan yang terlihat baik, saudara, kita harus selalu mengecek motivasi diri kita. Saudara, minggu kemarin kita para pekerja sempat ngobrol sebelum mulai acara.
ada Farah menceritakan bahwa ada survei di TikTok di mana setiap orang ditanya apakah mereka bersedia untuk memberikan ginjal mereka kepada pasangannya jika pasangannya membutuhkan. Ternyata menurut survei tersebut rata-rata para istri ketika ditanya apakah bersedia untuk memberikan ginjalnya kepada pasangannya, rata-rata istri-istri berkata tidak. Tetapi suami, para pria, ketika ditanya apakah mau memberikan ginjalnya kepada istri, hampir semuanya tanpa berpikir dengan spontan berkata, iya. Lalu kita mulai menganalisa, kebetulan di sana yang ngobrol tuh cewek-cewek semua, saudara. Kita mulai menganalisa, kenapa seperti itu gitu kan ya. Mulai terus ada yang bilang, oh mungkin karena istri kan harus mengurus anak. Istri harus mengurus rumah tangga, masak, bersihin rumah. Istri mengurus suami. Jadi dari para istri berpikir, kalau saya kasih ginjal saya terus saya sakit, nanti yang ngurusin anak saya siapa? Nanti yang ngurus rumah tangga siapa? Tapi kalau para suami, yang mengurusi mereka istri. Yang ngurus anak istri. Yang ngurus rumah tangga istri. Jadi suami mereka lebih mendingan kehilangan satu ginjal daripada kehilangan seorang penolong di rumah. Karena kalau enggak nanti mereka yang repot sendiri. Tapi itu adalah analisa dari para istri, saudara. Belum tentu benar. Poinnya adalah bahwa tindakan yang kelihatan baik, tindakan yang kelihatan mulia sekalipun, ternyata bisa didasari oleh motivasi yang selfish. Jadi saudara, takut akan Tuhan itu sebenarnya lebih kepada sikap hati. Apakah sikap hati kita sungguh menempatkan Tuhan dan jalannya di atas segalanya? Apakah kebenaran firman Tuhan itu menjadi dasar dalam setiap tindakan dan keputusan kita? Ataukah setiap tindakan kita digerakkan, didasari oleh keinginan untuk memuaskan ego kita sendiri? I think that's a good point to ponder. Itu sesuatu yang bagus untuk kita renungkan, saudara, setiap hari, supaya kita bisa menjaga hati kita. Nah, saudara, rasa takut akan Tuhan membawa kita kepada hal kedua yang dibutuhkan agar kita bisa menikmati berkat-Nya, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, sama seperti minggu lalu, Pastor Freddy mengingatkan kita bahwa mereka yang mengasihi Yesus, mereka pasti melakukan kehendak Yesus. Demikian juga orang yang takut akan Tuhan, mereka akan berjalan menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara, sikap hati yang benar akan membawa kita ke dalam praktik kehidupan yang benar. Hidup yang diberkati, saudara, tidak otomatis datang hanya karena kita berkata, oh saya percaya kepada Kristus. Tetapi rasa percaya itu harus kita tunjukkan dengan cara kita mengikuti jalannya. Saudara, Anda nggak bisa berharap untuk memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita kalau Anda memilih untuk mengikuti emosi Anda setiap hari. Nggak peduli berapa banyak lagu-lagu praise and worship yang Anda dengar, nggak peduli berapa banyak firman yang ada di kepala Anda, tapi kalau Anda memilih untuk mengikuti emosi Anda setiap hari, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, saudara, Anda nggak akan hidup damai. Nggak akan Anda hidup dipenuhi dengan sukacita. Setiap hari akan menjadi hari yang terburuk bagi Anda. Sama halnya, Anda nggak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda kalau Anda memilih untuk diam di rumah dan tidak bekerja. Nggak peduli berapa banyak firman Tuhan tentang prosperity yang Anda klaim, kalau Anda memilih untuk tinggal di rumah tidak bekerja, Anda nggak akan bisa mencukupi kebutuhan hidup Anda. Kita harus sadar, saudara, bahwa kita harus melakukan hal yang benar untuk mendapatkan hasil yang baik. Anda nggak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kemudian Anda berharap untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat mengetahui jalan Tuhan dalam hidup kita? Melalui firman-Nya. Saudara, Anda nggak bisa mengenal
Anda nggak bisa mengetahui jalan pikiran Tuhan, Anda nggak akan bisa mengerti kehendak-Nya jika Anda tidak membaca firman-Nya. Jangan pernah berpikir, saudara, bahwa Anda dapat melakukan kehendak Tuhan, bahwa Anda dapat melakukan kebenaran secara intuitif, tanpa menggali, tanpa mengenal firman Tuhan. Gak bisa, saudara. Ya, Anda memang memiliki Roh Kudus ketika Anda percaya di dalam hati Anda. Ya, Anda memiliki pikiran Kristus. Tapi hal-hal itu tidak bisa Anda manifestasikan jika Anda tidak mengerti firman-Nya. Tahukah Anda, saudara, bahwa semua berkat yang Tuhan berikan itu ada di dalam firman-Nya? Baik itu sukacita, damai sejahtera, kebenaran, hikmat, semua disediakan di dalam firman Tuhan. Maka untuk mendapatkannya itu kita perlu membaca dan menggali firman-Nya. Ada sebuah cerita dari seorang komedian, cerita kesaksian hidup dia, yang bernama Kevin Hart. Jadi waktu itu Kevin Hart baru memulai meniti karirnya dia sebagai seorang komedian. Dan saat itu dia pendapatannya belum cukup banyak, dia belum mendapatkan pendapatan yang tetap, tetapi dia harus pindah. Dia harus sewa apartemen, tapi dia ragu apakah pendapatannya bisa mencukupi untuk membayar sewa apartemen. Kemudian ibunya berjanji kepada Kevin bahwa ibunya akan membayar sewa apartemen selama 1 tahun, saudara. Dan Kevin pun akhirnya dia sewa apartemen, dan ketika dia pindah ke apartemen itu, ibunya memberikan dia sebuah Alkitab. Bulan pertama hampir selesai, uang untuk sewa apartemen belum dikasih sama ibunya. Kevin mulai gelisah. Terus Kevin telepon ibunya, "Ma, sudah waktunya saya membayar uang sewa, tapi uang dari mama belum saya terima." Terus mamanya berkata, "Kamu sudah baca Alkitab belum yang saya berikan kepada kamu?" Sebentar, saudara. Lalu Kevin bilang, "I don't have time to read the Bible yet, but I'm calling you karena saya sedang perlu uang itu." Sorry saudara. Dia tanya, "Ma, udah dikirim belum uangnya?" Terus mamanya nggak merespon, mamanya hanya mengingatkan dia untuk baca Alkitab yang aku berikan kepada kamu. Bulan kedua, dia masih belum bayar uang sewanya. Dia udah mendapatkan peringatan dari tenannya. Lalu dia telepon mamanya lagi, "Ma, uang sewanya mana? Mama kan janji untuk bayarin selama 1 tahun loh. Dan saya sudah dapat surat peringatan ini dari tenannya." Terus mamanya cuma tanya, "Kamu udah baca Alkitab belum yang mama kasih?" Terus Kevin bilang, "Belum." "Ya udah, kamu baca Alkitabnya dulu." Bulan ketiga, dia akhirnya mendapatkan peringatan terakhir dari tenannya. Dia harus keluar kalau dia tidak membayar. Lalu Kevin telepon ibunya lagi, "Ma, serius ini, Ma. Ini saya udah dapat peringatan, saya harus keluar kalau saya nggak membayar dalam waktu dekat." Terus mamanya nanya lagi, "Kamu udah baca Alkitab belum?" Terus Kevin kesel dan dia mengakhiri pembicaraan dengan mamanya. Tapi nggak lama kemudian, out of desperation, di tengah-tengah keputusasaannya, Kevin akhirnya mengambil Alkitabnya. Dan ketika dia membuka, saudara, ternyata di tengah-tengah Alkitab, mamanya menyembunyikan uang sewa selama 6 bulan yang ditaruh di dalam amplop. Saudara, saya nggak tahu apakah Kevin dapat lesson dari pengalaman ini atau dia terus membaca Alkitabnya, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah dia nggak akan ketemu uang itu kalau dia nggak nurut sama apa yang mamanya suruh. Begitu pula kita, saudara, kita nggak akan bisa menikmati berkat Tuhan jika kita tidak membaca firman-Nya. Karena berkat Tuhan itu terbungkus di dalam firman-Nya, saudara. Jika Anda tidak membaca firman-Nya, Anda akan memiliki hikmat yang salah dalam menjalani hidup, dan kemungkinan besar keputusan-keputusan yang Anda ambil dalam hidup Anda itu menjadi salah. Padahal jalannya sudah Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya.
Tapi kerap kali kita hidup di dalam ketakutan, kita hidup di dalam kekhawatiran karena kita nggak pernah mencarinya. Ayat berikutnya di ayat 2-4, penulis memberikan contoh dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Dan penulis menggunakan kehidupan seorang laki-laki yang takut akan Tuhan sebagai contoh. Berkat pertama dapat kita lihat di ayat 2. Dikatakan, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berkat pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang takut akan Dia adalah berkat di dalam pekerjaan. Saudara, hal ini konsisten dengan Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ada dua hal yang kita dapat dari kedua ayat ini, saudara. Pertama, orang yang takut akan Tuhan, mereka akan menghasilkan sesuatu. Mereka tidak akan hidup bergantung kepada orang lain, dalam arti mereka tidak akan hidup meminta-minta. Tetapi mereka akan diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, dan diberikan kesempatan untuk bekerja. Kedua, bahwa orang yang takut akan Tuhan, mereka akan bisa menikmati hasil kerjanya. Saudara, banyak orang yang menghasilkan uang, tetapi karena satu dan lain hal mereka tidak bisa menikmati hasil kerja mereka. Ada yang terus bekerja siang malam, tapi selalu kok kayaknya tiap bulan kekurangan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, saudara, mereka akan bekerja dengan sukacita, mereka bekerja dengan damai, mereka menikmati pekerjaannya, dan mereka juga akan menikmati hasil dari jerih payah mereka. Dan mereka juga akan diberikan hikmat di dalam mengatur keuangan mereka. Berkat yang diberikan Tuhan juga enggak melulu soal finansial, saudara. Karena banyak orang punya banyak uang, tapi mereka kehilangan damai sejahtera. Banyak yang punya posisi tinggi, tapi mereka tidak bisa spend time dengan keluarganya, duduk dengan anak-anaknya, berbincang-bincang dengan istrinya. Maka ketika firman berkata, engkau akan makan hasil jerih payahmu, ini berbicara tentang pekerjaan bermakna yang memberikan hasil yang dapat dinikmati dan mendatangkan sukacita. Pengkhotbah 3 ayat 13 berkata bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi bukan hanya kemampuan untuk menghasilkan, tetapi Allah memberkati kita juga dengan kemampuan untuk menikmati apa yang kita hasilkan. Berkat yang kedua ada di ayat ketiga. Dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ini adalah berkat pernikahan. Saudara, dalam budaya Ibrani, anggur adalah lambang sukacita, kemakmuran, perayaan, kedamaian. Jadi ketika dikatakan bahwa istri akan menjadi seperti pohon anggur, itu berarti istri akan membawa keindahan, kehangatan, kedamaian di dalam kehidupan Anda. Amin, para bapak-bapak. Amin. Pohon anggur yang subur itu melambangkan seorang istri yang berbuah. Bukan hanya bicara tentang memiliki anak, tetapi seorang istri yang berbuah-buah di dalam karakter mereka. Kata di dalam rumahmu menggambarkan seorang istri yang setia. Istri yang suka tinggal di rumah, istri yang suka spend time dengan suaminya. Istri yang enjoy the presence of her husband. Maka seorang suami yang takut akan Tuhan, mereka akan memiliki istri yang mengasihi mereka dan memiliki istri yang senang menemaninya. Tapi perlu dipahami bahwa berkat ini gak muncul begitu saja. Ini adalah buah dari kepemimpinan seorang suami yang tunduk dengan firman Tuhan. Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya.
Suami yang takut akan Tuhan tidak akan mencoba mendominasi keluarganya, tidak akan menjadi seorang diktator. Tapi dia akan mengasihi seperti Kristus mengasihi. Dengan pengorbanan, dengan kesabaran, dengan komitmen. Ketika seorang suami memimpin dengan cara ini, sang istri akan merasa aman. Dia akan merasa dicintai. Dan istri pun akan mengasihi dan tunduk kepada suami dengan senang hati. Berkat yang ketiga juga ditulis di ayat yang sama. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Ini adalah berkat di dalam keluarga. Seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, dia akan memiliki anak yang digambarkan seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu adalah pohon yang kokoh, pohon yang berbuah lebat, memiliki umur panjang, dan memiliki banyak manfaat. Maka orang yang takut akan Tuhan akan memiliki anak yang penuh dengan potensi, anak yang kuat baik secara emosional maupun spiritual, anak yang berbuah dan berguna bagi banyak orang. Mereka akan tumbuh memberkati keluarganya, mereka akan tumbuh memberkati orang-orang sekitar mereka. Dan dikatakan bahwa mereka akan duduk di sekeliling mejamu. Artinya mereka gak akan menjauh daripada engkau. Jika engkau takut akan Tuhan, anak-anakmu akan senang mendekat dengan engkau. Mereka malas enjoy spending time dengan engkau. Mereka bukannya menjauh dan takut atau mendekat karena diharuskan, tetapi mereka sungguh-sungguh merasakan kenyamanan, kedamaian ketika mereka spend time dengan papa mamanya. Ini juga adalah buah dari kasih dan keteladanan rohani yang dibangun oleh ayah dan ibu sejak mereka masih kecil. Tapi sebagai orang tua kita perlu menyadari saudara bahwa sama seperti pohon zaitun yang memerlukan waktu yang lama untuk bertumbuh, memerlukan waktu 10 sampai 15 tahun untuk pohon itu bertumbuh, begitu pula anak-anak kita. It takes time. Memerlukan waktu yang lama untuk menunggu mereka bertumbuh menjadi dewasa dan untuk bisa mandiri dan berbuah. Dan sementara itu kita harus mendidik mereka dengan kesabaran dan mengajar mereka dengan kebenaran. Dikatakan di Efesus 6 ayat 1 bahwa, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan dikatakan di Amsal 22 ayat 6, ketika kita mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, ketika mereka nanti dewasa, mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara, saya genuinely believe bahwa tidak ada anak-anak yang pada dasarnya membenci orang tuanya. Saya percaya dari kecil, dari mereka lahir, anak-anak itu sudah diberi hati untuk mengasihi orang tuanya. Dari kecil orang tua adalah orang yang paling disayang oleh anak-anak. Bahkan ketika mereka kemana-mana pasti yang dicari orang tuanya dulu. Jadi saudara, kalau ketika ada anak yang sudah dewasa, dia menjauh dari orang tuanya, dia membenci orang tuanya, saya rasa gak ada salahnya kita sebagai orang tua memeriksa, adakah sesuatu yang kita lakukan yang telah menyakiti anak kita. Saudara, saya percaya kita sebagai orang tua meskipun kita punya intention yang baik, tetapi kita masih bisa melakukan kesalahan. Dan ada kalanya kita harus memeriksa, apakah kita ada salah. Saudara, karena anak itu ada produk dari didikan orang tua. Maka sebagai orang tua kita harus mengajarkan mereka dengan kasih dan dengan disiplin yang sepantasnya, sehingga mereka mengerti apa artinya menghormati, apa artinya mentaati orang tua, dan mereka mau melakukannya dengan senang hati, bahkan nanti ketika mereka sudah dewasa. Nah, ayat 3 ini tadi saudara adalah contoh dari berkat yang Tuhan berikan. Seperti yang tadi saya bilang, dalam konteks ini penulis berbicara kepada laki-laki yang sudah berkeluarga. Tetapi bukan berarti ayat ini tidak memiliki relevan kepada mereka yang belum berkeluarga atau kepada para wanita. Dikatakan bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati. Berkat Tuhan bisa diberikan kepada kita dari banyak hal, dari saudara kita, dari tempat kerja, dari teman-teman, gak melulu dari pernikahan atau dari anak. But that being said, saudara, saya harap tidak ada dari kita di sini yang memilih untuk menjadi single
atau memilih untuk tidak mau punya anak. Saya bukan bicara tentang orang yang saya belum menemukan jodoh, atau saya bukan bicara tentang couple yang memang sudah berusaha tapi tidak punya anak. Saya bicara tentang orang yang punya pilihan, tapi mereka memilih untuk single, mereka memilih untuk tidak mempunyai anak. Karena bertentangan dengan apa yang dikatakan dunia, saudara. Anak itu bukan beban. Anak dikatakan di Alkitab adalah berkat dari Tuhan. Dan berkat itu pasti akan menambahkan sukacita dalam kehidupan kita. Dan istri juga bukan beban. Istri ada berkat. Amin enggak Bapak-bapak? Begitu pula suami. Ya, suami juga bukan beban. Suami adalah berkat. Nah, kemudian di ayat 5 dan 6, si penulis Mazmur ini menutup dengan sebuah doa berkat yang diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Ayat 5 berkata, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Sion itu adalah pusat kehadiran Tuhan, tempat di mana umat menyembah dan mencari wajahnya. Maka berkat dari Sion berarti berkat yang langsung berasal dari hadirat Tuhan. Tapi berkat itu diingatkan oleh penulis bukan untuk diri kita sendiri. Pemazmur dengan kita sadar bahwa ketika hidup kita diberkati, ketika kita berbuah, maka orang-orang sekitar kita pun akan diberkati dan akan berbuah. Pasangan kita, anak-anak kita, gereja kita, komunitas kita, dimanapun kita berada. Jadi saudara, kalau Anda ingin pasangan Anda dan anak-anak Anda untuk diberkati dan berbuah di dalam karakter mereka, mulailah dengan hati yang takut akan Tuhan. Jika Anda ingin gereja ini bertumbuh diberkati oleh Tuhan, masing-masing mulailah dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena ketika hidup pribadi kita diberkati, itu akan memancar kepada keluarga kita, kepada komunitas kita, dan bahkan kepada generasi berikutnya. Bukan hanya soal materi, tapi damai, sukacita, kasih, pengharapan, dan kedamaian. Semua itu akan diteruskan kepada orang-orang sekitar kita. Ayat 6 berkata bahwa mereka yang takut akan Tuhan akan berjalan dan berjalan menurut jalannya, mereka akan melihat anak-anak dari anak-anaknya. Ini bicara tentang umur panjang. Penulis berdoa kiranya mereka yang takut akan Tuhan, mereka akan diberkati dengan umur panjang sehingga mereka bisa melihat cucu-cucunya. Dan ketika Anda diberi kesempatan untuk memiliki cucu, untuk melihat cucu Anda dan bahkan cicit Anda mungkin, gunakan kesempatan ini untuk mengajarkan jalan Tuhan kepada mereka. Gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan imanmu agar mereka bisa memiliki iman yang sama kepada Tuhan seperti yang kau miliki. Jadikan umur panjang yang Tuhan berikan sebagai sebuah opportunity, sebuah kesempatan untuk membagikan legasi kita, menurunkan legasi iman kita kepada para generasi kita. Dan kiranya warisan yang paling berharga yang kita berikan kepada anak, cucu, cicit kita dan bahkan generasi berikutnya bukan harta, tetapi iman dan rasa takut akan Tuhan. Saudara, secara keseluruhan, Mazmur 128 menekankan kepada kita bahwa penting bagi kita untuk melihat bagaimana cara kita hidup. Bukan sekedar percaya kepada Kristus, tetapi juga memiliki kehidupan yang sesuai dengan jalannya. Maka ketika kita melakukan ini secara konsisten, saudara, nama Tuhan akan dipermuliakan. Anak-anak kita, orang sekitar kita, mereka ingin mengenal Tuhan melalui kita. Dan sekali lagi kuncinya adalah satu, yaitu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tapi bagaimana sih kita bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan? Paul Wasser pernah berkata begini, saat kita belum percaya kepada Kristus, rasa takut kita kepada Tuhan lebih digambarkan oleh sebuah penghakiman dan penghukuman. Kita lebih melihat Tuhan sebagai sosok yang penuh dengan murka, penuh dengan penghakiman dan siap menghukum kita kapan saja. Namun setelah kita menjadi percaya, setelah kita mengenal Yesus, belajar firman-Nya, melalui katekisasi, melalui ibadah,
pengertian kita mulai berubah, saudara. Pelan-pelan berubah. Kita nggak lagi melihat Tuhan sebagai pribadi yang hanya menghakimi, tapi kita melihat Tuhan sebagai Allah yang kudus, penuh kasih, tetapi dia juga penuh belas kasihan. Dan dia mengasihi kita. Dan kita mulai menyadari bahwa kita yang dulunya berdosa sekarang telah dibenarkan. Kita yang dulunya mati sekarang sudah diselamatkan. Kita yang dulunya ada seteru Allah sekarang sudah didamaikan oleh Allah. Maka rasa takut itu berubah bentuknya. Berubah menjadi rasa syukur. Berubah menjadi kekaguman dan penghormatan yang sangat mendalam. Maka semakin kita mengenal pribadi Tuhan, saudara, kita akan semakin memahami betapa luar biasanya Dia. Kekudusannya, kemuliaannya, dan kasihnya itu sangat-sangat tidak terselami. Dan dari pengenalan itulah muncul rasa takut yang pantas. Rasa takut yang proper. Bukan karena ancaman, tapi karena kita tidak ingin menyakiti Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kita. Maka semakin kita mengenal Tuhan, semakin dalamlah rasa hormat dan rasa takut kita akan Dia. Karena itu mengenal Tuhan seharusnya menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan kembali lagi melalui firman-Nya. Maka kita perlu spend time membaca firman Tuhan. Dan saya nggak pernah bisa cukup untuk menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk membaca firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 berkata, beginilah firman Tuhan. Jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, mereka bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Amin, saudara. Mari kita jadikan ini menjadi tujuan hidup kita. Tujuan utama, yaitu mengenal Dia dan memahami hatinya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mulai dari hal yang paling utama. Mencari Dia, miliki hati yang takut akan Tuhan, dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya dalam hidup kita. Dan dari semuanya itu akan mengalir. Tuhan akan membentuk hati kita. Dia akan mengubah cara hidup kita. Dari situ kasih, damai, sukacita, hikmat akan mulai terpancar dalam diri kita. Dan itu akan terpancar kepada keluarga kita, gereja kita, dan bahkan generasi-generasi berikutnya. Jangan kejar berkatnya, saudara. Kejar Tuhannya. Maka berkatnya akan mengejar kita. Amin. Mari kita berdoa.